Berpulangnya Paus Fransiskus meninggalkan duka mendalam bagi dunia, khususnya umat Katolik. Lalu teladan apa yang bisa diambil dari Paus Fransiskus dan apa saja perubahan yang telah dilakukan semasa hidupnya? Untuk mengetahui lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan reporter Koleta Happy. Selamat sore Happy, silakan dengan laporan Anda. Baik, selamat sore ya Alfian dan juga saudara. Berpulangnya Paus Fransiskus pada Senin 21 April pukul 7.35 waktu Vatikan, ini tentu meninggalkan duka mendalam bagi dunia, khususnya umat Katolik. Meskipun telah berpulang, namun teladan dari pemimpin tertinggi Gereja Katolik ini masih dapat terus kita kenang dalam keseharian. Lalu bagaimanakah sosok Paus Fransiskus di mata Gereja Katolik? Saat ini saya sudah bersama dengan Romo Eduardus Titik Cahyono SY, selaku Pastor Paroki Bongsari. Selamat sore Romo, berkah dalam. Romo, apa saja teladan Paus Fransiskus yang dapat kita tiru dalam sebagai umat Katolik khususnya dalam keseharian Romo? Ya, Paus Fransiskus ini dikenal sebagai Paus yang merakyat, maka dikenal the people of popes ya. Dan ini ditunjukkan dengan pilihan nama kepausannya, yaitu Fransiskus, sebagai sosok kudus di dalam Gereja Katolik yang dikenal sangat memberi perhatian pada orang-orang miskin, dan kemudian juga memberikan perhatian pada ciptaan-ciptaan Tuhan, dan juga mengupayakan hidupnya sederhana. Maka Paus ini sangat kuat dalam teladan kesederhanaan. Hal itu ditunjukkan dengan pilihannya untuk tidak tinggal di Istana Vatikan, tapi memilih tinggal di sebuah kediaman yang lebih sederhana di dekat Vatikan. Kemudian juga dikenal melakukan kunjungan-kunjungan apostolik ke berbagai macam tempat dengan menggunakan pesawat kelas ekonomi. Kemudian juga meminta negara-negara yang menyambutnya untuk menyambut dengan sederhana, menyediakan mobil yang dipakai oleh warga pada umumnya di negara-negara tersebut, kemudian memilih untuk tinggal di kedutaan atau hotel yang sederhana di negara-negara tersebut. Maka Paus Fransiskus ini sangat kuat dalam teladan kesederhanaan, perhatian pada orang miskin, orang marginal, dan sangat mengesan membawa wajah gereja yang lebih ramah. Baik Romo, kemudian apa saja perubahan atau gebrakan-gebrakan yang dilakukan Paus Fransiskus ini selama masa hidupnya dan apa dampaknya bagi Gereja Katolik khususnya di Indonesia, Romo? Ya, kalau secara pemerintahan ya, beliau melakukan reformasi di kepemimpinan Kuria, dan kemudian juga memberi peran perempuan ya pada tata kelola pemerintahan di Vatikan. Misalnya ada wakil menteri luar negeri Vatikan itu memilih perempuan, kemudian kepala museum Vatikan juga perempuan, kemudian dalam perkumpulan ini ya untuk memilih para uskup juga Paus menempatkan ya 3 perempuan untuk ada dalam kelompok ketika beliau menentukan uskup-uskup di dunia. Maka beliau memberikan terobosan-terobosan yang hebat ya untuk tata kelola pemerintahan gereja. Kemudian untuk di Indonesia ada ensiklik yang sangat penting. Jadi selama kepausannya ada beberapa ensiklik ya, ada ensiklik Lumen Fidei, ada ensiklik Laudato Si, dan kemudian juga Fratelli Tutti. Maka yang sangat relevan untuk di Indonesia itu tentunya Lumen Laudato Si ya, Paus mengajak kita untuk memperhatikan keutuhan ciptaan Tuhan. Maka tentunya ini relevan ketika di Indonesia yang dianugerahi banyak kekayaan tambang, maka harapannya itu bisa dikelola dengan baik, memperhatikan kelestarian dan keseimbangan hidup umat manusia. Kemudian Fratelli Tutti mengajak kita untuk mau bersaudara dengan semua pihak. Maka dengan ensiklik Fratelli Tutti ini, Paus mengajak kita untuk mengembangkan dialog dan kerjasama lintas agama, membangun persaudaraan sejati, dan juga bersama-sama bergandengan tangan mengatasi berbagai macam permasalahan-permasalahan yang ada di bangsa dan negara kita.
Baik, berkaca pada kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia kemarin, Romo. Ini Paus menyerukan bahwa ada 3 hal, yaitu iman, persaudaraan, dan bela rasa. Kemudian apa wujud nyata apa yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan 3 hal tersebut, Romo? Ya, suatu yang perlu diingat, ada warisan yang sangat penting dari kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia, yaitu ada deklarasi Istiqlal. Ya, jadi kita semua ingat Bapak Paus Fransiskus berkunjung ke Masjid Istiqlal dan di sana ada tokoh-tokoh lintas agama. Dan kemudian warisan untuk kita semua yang harus kita hidupi adanya dokumen Istiqlal. Ya, Pak, kita juga sudah mengenal adanya dokumen Kairo, ya, Al-Azhar itu. Namun ternyata kunjungan Paus ke Indonesia ini juga meninggalkan warisan yang sangat istimewa, yaitu dokumen atau Istiqlal, ya, seruan Istiqlal ini. Maka dalam dokumen tersebut kita semua diajak untuk memperhatikan hak asasi manusia, kita diajak untuk memberikan penghormatan akan harkat martabat manusia, dan kita semua sebagai makhluk ciptaan Tuhan, ya, bekerja sama untuk menata kehidupan kita supaya lebih baik lagi. Baik, terima kasih Romo atas waktunya, berkah dalam. Ya, pemirsa, sebagai informasi bahwa nanti malam pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, tepatnya di Gereja Santa Teresia Bungsar ini akan diadakan misa requiem untuk mendoakan arwah Bapak Paus Fransiskus, dan juga berdasarkan surat edaran dari Keuskupan Agung Semarang ini, umat Katolik khususnya di Keuskupan Agung Semarang diajak untuk bisa berdoa rosario selama 9 hari sampai nanti di tanggal 29 April mendatang, secara pribadi maupun berkelompok, untuk mendoakan bersama-sama mendoakan kedamaian jiwa dari Bapak Paus Fransiskus. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Kembali ke studio Avian Sanes. Happy, terima kasih laporannya dan selamat bertugas kembali.